Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Franky S. Yombing. Kali ini saya akan menjelaskan cara uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan tujuan dari uji asumsi klasik itu seperti apa. Yaitu untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki kedapatan dalam estimasi, dan bias, dan konsisten. Jenis uji asumsi klasik itu sendiri ada 4. 1. Uji normalitas, 2. Uji multikolinialitas, 3. Uji deterministikitas, 4. Uji autokorelasi. Nah, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independennya mempunyai distribusi normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Nah, langkah-langkah yang kita praktekkan, tapi yang pertama kita harus impor dulu datanya, data seperti ini dari Excel. Ini saya ikut dari sini, itu ada data pengaruh ROE terhadap harga saham pada perusahaan perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2014. Nah, untuk memindahkan ke SPSS ada 2 cara, yaitu dengan cara mengcopy, Ctrl C, ataupun klik kanan copy, kita tekan ke sini. Nah, tapi saya menggunakan dengan cara impor data, yaitu dengan Excelnya, dan saya pindahkan data skenario 5. Kenapa saya melakukan itu? Karena jika saya mengcopy, ada kemungkinan data kita tidak terinput secara dengan baik, dan komanya tidak bisa ikuti impor ke sini. Nah, kita akan lakukan pertama yaitu uji normalitas. Itu dengan cara analyze regression linear. Nah, untuk sahamnya kita pindahkan ke independen, dan variabel X-nya kita pindahkan semua ke independen. Pastikan metodenya enter. Statistik, model fit dan standard per checklist, continue. Plotnya kita aktifkan atau checklist normal, probability plot, dan histogramnya continue. Shape-nya kita aktifkan unstandarized pada residual dan include the parameter, pastikan terchecklist ataupun aktif, continue. Oke. Nah, ini untuk outputnya, dan kita fokuskan saja ke chartnya, yaitu chart histogram dan juga normal probability plot. Nah, untuk histogramnya normal jika bentuknya seperti ini, memuncak ini, itu dapat dikatakan data kita itu berdistribusi secara normal. Dan kita juga dapat memperhatikan yaitu chart normal PV plot. Nah, jika titik-titiknya seperti ini tidak menyatu dan menyebar mengikuti garis diagonal ini, data kita itu tergolong data berdistribusi secara normal. Nah, untuk lebih memastikan lagi, kita dapat melakukan dengan uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Itu kita kembali ke data view, klik analyze non-parametric test, legal dialogues, one sample case. Nah, ini yang standarizednya kita pindahkan ke kolom test variable list. Ini pastikan terchecklist ataupun aktif, klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul outputnya, output one sample Kolmogorov test dengan M32. Nah, untuk kriteria kita perhatikan ada signification to fail. Nah, di sini ada 0,2, dan untuk kriterianya adalah batasnya harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan data itu berdistribusi secara normal. Dan ini 0,2, artinya lebih besar dari 0,05. Kita simpulkan data kita itu berarti yang saya uji ini terdistribusi secara normal. Nah, yang kedua itu untuk uji multikolinialitas, itu dengan cara analyze regression kembali, linear, independen dan independen sedekat saja. Pastikan metodenya antar statistik, estimate,
dan berikutnya kita nonaktifkan paparan smartcard dan relative diagnostic. Continue. Selanjutnya kita nonaktifkan Instagram dan normal profile default. Continue. Selanjutnya kita menaktifkan standarisasinya, include the parameternya, pastikan aktifkan. Continue. Oke. Nah, kita yang perhatikan itu tabel output yang tabel coefficient. Nah, kriteria pengujiannya, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan data kita itu tidak terjadi gejala multikolinearitas, dan ini memenuhi kriteria tersebut. Jadi data kita ini yang saya uji ini dapat tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan selanjutnya kita ke uji heteroskidaskiditas, yaitu uji yang ketiga dalam asumsi klasik. Kita regression, tapi kelas tadi regression linear. Ini kita akan saja independensitas saham dan independensitas variabel semua. Dan statistiknya kita aktifkan kembali ini model fitnya, dan ini kita nonaktifkan. Continue. Dan untuk plotnya kita yang cepatnya kita pindahkan ke X, dan S-nya kita pindahkan ke Y, dan ini kita biarkan saja. Continue. Untuk save nya kita pastikan tidak ada yang checklist atau negatif, dan kecuali ini include the covariance matrix. Continue. Lalu oke. Nah, untuk pada semua dari singkatannya kita perhatikan adalah yang pertama, yaitu dengan melihat scatter plot. Untuk scatter plotnya, dari grafik scatter plot ini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 semua ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena merupakan model yang homogenisitas atau varians dari nilai residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain dinyatakan tetap. Nah, untuk lebih memastikan lagi kita bisa melakukan uji Glatzer yang memang merupakan juga syarat ketentuan dari uji Prague, ya. Itu dengan cara transform compute variable. Di sini kita ketik upshift data, tapi bisa saja kita gunakan average ataupun ln_slash, tapi ln_slash masih menggunakan rumus perkalian absolute dan average. Tinggal kita masukkan saja seperti ini. Kita function nya arithmetic, terus yang function special operate-nya ABS kita klik 2 kali untuk muncul di ABS buka kurung tanda terus tutup kurung. Nah, kita munculkan untuk 2 kali ini selanjutnya residual rate, dan sini akan muncul ABS buka kurung underscore underscore 1 tutup kurung, lalu kita okekan saja. Nah, ini dia untuk mengetahui apakah data itu sudah diproses ataupun ada outputnya. Ini udah compute absolute dengan ABS buka kurung res underscore 1 execute. Nah, itu artinya data sudah memunculkan variabel baru, yaitu variabel absolute ini. Nah, untuk uji Prague-nya kita lakukan analysis lagi, regression linear. Nah, kita
reset dulu. Nah, maksudnya kita pindahkan independen dan prioritasnya kita pindah ke independen, lalu tekan enter di sini metodenya. Untuk statistiknya ini kita pastikan adalah feed yang ini kita aktif, dan kita continue dan plotnya kita pastikan ini kosong semua, tidak ada yang terchecklist juga, lalu continue. Nah, untuk save nya jika tidak ada yang teraktifkan kecuali inscripted reference matrix, lalu continue, lakukan saja. Nah, ini sudah muncul untuk outputnya yang kita gunakan dalam uji pak bagian dari uji heteroskidaksitas. Dan yang kita perhatikan untuk interpretasi double coefficient yang pada bagian signifikansinya saja, yang ini kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskidastisitas. Nah, ini data semua untuk variabel independennya, row-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan kalau data ini tergolong tidak terjadi gejala heteroskidastisitas. Yang terakhir untuk uji asumsi klasik yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode D dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Nah, langkah-langkahnya kita klik analyze, regression, linear lagi. Nah, kita reset dulu. Ini harga saham, kita pindahkan ke sini. Variable X kita pindahkan ke independen, pastikan metodenya enter. Nah, untuk statistik model fit dan ini pastikan diaktifkan, lalu continue. Oke, statistiknya tadi kita aktifkan lagi drop WhatsApp-nya, lalu continue, lalu oke kan saja. Nah, ini sudah muncul untuk outputnya untuk uji autokorelasi. Dan yang kita perhatikan untuk interpretasinya adalah output tabel model summary. Yang ini Durbin Watson 1,676. Dan untuk mengetahui data kita itu terkena gejala uji autokorelasi, itu kita bandingkan dengan tabel yang ini. Sudah memiliki datanya dengan alpha 0,05 atau 5%. Nah, yang kita perhatikan sini, maka ataupun variabel independen untuk data tadi ada 3, yaitu row, dan per, dan untuk n-nya 32. Ya, n-nya di sini, datanya 3. Kita lihat ke bawah. Yang ini N32 yaitu DL dan DU nya ya. Nah, Durbin Watson-nya tadi 1,676 yang ini. Nah, di sini kita akan perhatikan untuk kriterianya. Ini untuk kriteria pengujiannya, dan tidak terjadi autokorelasi itu DU harus lebih besar dari Durbin Watson dan lebih besar, dan Durbin Watson lebih kecil dari DU harus lebih kecil dari Durbin Watson, dan Durbin Watson harus lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, N nya 32, K 3. Nilai D tadi Durbin Watson yang kita uji dari 1,676, nilai DL nya 21,2437, dan nilai DU nya 1,6505. Maka nilai 4 dikurang DU nya atau 4 dikurang 1,2437 sama dengan 2,7563, dan nilai 4 dikurang DU atau 4 dikurang 1,6505 itu sebesar 2,3495. Jadi berarti nilai Durbin Watson
lebih kecil dari nilai DU dan lebih kecil dari 4 dikurang DU, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala autokorelasi positif. Jadi lebih kecil dari DU-nya dan lebih kecil dari 4 dikurang DU. Demikianlah penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.